Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Priska Widianur dengan NIM 60200124089 dari kelas C. Di video kali ini kita akan membahas salah satu konsep paling penting dalam pemrograman berorientasi objek atau biasa disebut PBO, yaitu enkapsulasi. Enkapsulasi merupakan dasar untuk menjaga keamanan data dan struktur program agar lebih rapi dan mudah dipelajari. Yuk kita mulai. Yang pertama yaitu pengertian enkapsulasi. Apa itu enkapsulasi? Enkapsulasi adalah proses menyembunyikan data atau informasi dari luar kelas, serta mengatur bagaimana data tersebut diakses atau dimodifikasi. Tujuannya adalah keamanan data, pengendalian akses, dan pemeliharaan kode. Dalam OOP, enkapsulasi dicapai dengan mengatur hak akses terhadap properti dan metode menggunakan 3 jenis akses. Apa sih 3 jenis akses itu? Yang pertama yaitu public, yang kedua yaitu protected, yang ketiga yaitu private. Apa sih itu public, protected, dan private? Yang pertama yaitu public. Apa sih public itu? Public adalah jika sebuah properti atau metode diset menjadi public, maka bisa diakses dari mana saja, baik dalam kelas maupun di luar kelas, bahkan oleh kelas turunannya. Yang kedua yaitu protected. Jika diset protected, hanya bisa diakses oleh kelas itu sendiri dan turunannya, tapi tidak dari luar kelas. Yang ketiga yaitu private. Jika diset private, hanya bisa diakses oleh kelas itu sendiri, tidak bisa diakses kelas lain maupun turunannya, bahkan kelas dari keluar kelas. Untuk tetap bisa mengakses data yang bersifat private atau protected, kita menggunakan getter dan setter. Apa itu getter dan setter? Getter adalah metode untuk mengambil atau membaca nilai dari atribut private. Setter adalah metode untuk menetapkan atau mengubah nilai atribut secara aman. Contohnya, oke, sekarang kita lihat contoh kelas sederhana yang bernama user. Saya akan jelaskan baris per baris supaya lebih mudah dipahami. Kelas user, baris ini digunakan untuk membuat sebuah kelas bernama user. Kelas bisa dibilang seperti cetak biru atau template untuk membuat objek. Dalam kelas ini nanti kita bisa menyimpan data dan juga fungsi yang berkaitan dengan data tersebut. Nah, di sini kita membuat sebuah properti bernama nama. Kata kunci private berarti data ini tidak bisa diakses langsung dari luar kelas. Artinya, kalau kita buat objek dari kelas ini, kita tidak bisa langsung mengubah nama. Kenapa? Supaya data tetap aman dan terkontrol. Inilah inti dari enkapsulasi. Nah, yang baris ketiga, di sini kita membuat metode public bernama setNama. Metode ini berfungsi untuk mengatur atau mengubah nilai dari nama. Kenapa dibuat public? Karena kita ingin metode ini bisa dipanggil dari luar kelas, tapi tetap melalui aturan yang kita tentukan sendiri. Baris dis nama sama dengan nama titik koma, artinya isi data nama
milik objek ini dengan nilai yang dikirim dari luar. Baris ke-6, public function get nama. Kalau tadi set nama untuk mengubah, sekarang get nama digunakan untuk mengambil atau membaca nilai nama. Metode ini juga bersifat public, jadi bisa dipanggil dari luar kelas. Dengan cara ini, orang lain bisa melihat data tapi tidak bisa mengubahnya langsung. Tetap aman. Baris terakhir yaitu ini menandakan akhir dari kelas user. Jadi secara keseluruhan, kelas ini berisi 1 data private dan 2 metode public untuk mengatur dan membaca data tersebut. Jadi kesimpulan dari contoh ini, kita menerapkan enkapsulasi dengan cara menyembunyikan data atau private nama, menyediakan pintu masuk yang aman atau set nama, menyediakan pintu keluar yang aman atau get nama. Dengan begitu, data tetap terlindungi tapi masih bisa digunakan sesuai kebutuhan. Itulah esensi enkapsulasi dalam PHP. Dengan getter dan setter, kita bisa menambahkan logika tambahan seperti validasi data atau format tertentu sebelum nilai disimpan. Yang keempat yaitu manfaat enkapsulasi. Mengapa enkapsulasi penting? Enkapsulasi penting karena yang pertama yaitu keamanan data. Data dilindungi dari akses langsung. Yang kedua yaitu kontrol penuh. Kita bisa mengatur bagaimana data dibaca dan diubah. Yang ketiga yaitu pemeliharaan mudah. Kode lebih terstruktur dan perubahan tidak mempengaruhi bagian lain dari program. Sebagai contoh, jika atribut password di set private, hanya metode verify password yang boleh mengaksesnya. Ini mencegah kebocoran data sensitif. Jika enkapsulasi membantu kita menjaga keamanan data, memberikan kontrol penuh terhadap akses, dan membuat kode lebih rapi. Itulah inti dari konsep encapsulation dalam pemrograman berorientasi objek atau PBO. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Bye-bye.